Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh dan juga seluruh wali murid Sekolah Islam Karakter Al-Imam An-Nawawi yang saya muliakan, perkara yang paling pertama dan yang paling utama adalah mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmatnya, mengakui nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta menempatkan nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita di dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa acara yang seperti ini tidak mungkin bisa terrealisasi, tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga terselenggara acara yang sangat mulia ini tentunya. Dan juga berikutnya adalah acara yang sangat mulia ini juga terselenggara, terwujudkan dengan adanya ta'awun, kerjasama baik dari pihak pengurus maupun guru maupun pihak sekolah SDIK An-Nawawi maupun pihak radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, yang semuanya ini selalu kita berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan waktunya, tenaganya dan pikirannya sehingga terselenggara acara yang seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang itu tidaklah dikatakan berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kalau ia tidak berterima kasih kepada manusia. Baik, salawat beserta salam tidak lupa dan selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seorang Rasul yang telah mendidik kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan kepada kita Al-Quran was Sunnah. Beliau yang telah mengenalkan kepada kita tentang siapa yang kita sembah, siapa Rabb kita. Dan beliau yang mengajarkan kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diantara kewajiban yang harus kita jalani terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh dan seluruh wali murid SIK Al-Imam An-Nawawi
rahimani wa rahimakumullah, menghafal Al-Quranul Karim, baik membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, ini merupakan sebuah nikmat dan anugerah yang sangat besar. Merupakan sebuah amalan yang sangat mulia. Ketika kita menghabiskan waktu kita menghabiskan waktu untuk putra-putri kita di dalam membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quranul Karim. Bahkan diterangkan oleh para ulama, menghafal Al-Quran itu digolongkan ke dalam amalan yang sangat mulia. Digolongkan ke dalam amalan yang sangat mulia. Keutamaan yang sangat agung. Baik di dunia maupun di yaumul qiyamah kelak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang datang dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, hadis yang ma'ruf sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang mau mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Apakah mempelajari huruf-hurufnya, makharijul huruf, mempelajari tajwidnya, mempelajari hukum membacanya, mempelajari tafsirnya. Itu semuanya masuk ke dalam hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya. Dua hal yang sangat besar. Belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, di dalam mendidik dan mengajarkan Al-Quran itu masuk ke dalamnya semua pihak yang ikut andil di dalam terselenggaranya, di dalam terwujudnya pendidikan, mempelajari dan menghafal Al-Quranul Karim. Ini keutamaan yang sangat besar di dalam belajar Al-Quran, menghafal Al-Quranul Karim, dan mengajarkan Al-Quran kepada putra-putri kita. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau menyebutkan, yuqalu li sahibil Quran, nanti di yaumul qiyamah akan dikatakan kepada sahibil Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang menyibukkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quranul Karim. Dikatakan kepadanya, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang tersebut, Iqra, bacalah Al-Quran. Wartaqi, tingkatkan lagi bacaanmu terhadap Al-Quran. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca Al-Quran itu dengan tartil di dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba lihat keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kan sesungguhnya manzilahmu, kedudukanmu di dalam surga kelak, karena surga itu bertingkat-tingkat. Manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak kita membaca Al-Quranul Karim, semakin besar pahala dan semakin ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menghafal Al-Quranul Karim dan mendidik putra-putri kita untuk menghafal Al-Quranul Karim.
pasti dia akan terus-menerus membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran itu sampai akhir kehidupannya. Karena kalau seseorang sudah menghafal Al-Quranul Karim, itu murajaah Al-Quran itu adalah tugas sampai mati. Merupakan sebuah tugas yang telah dia emban sampai akhir hayatnya. Dan semuanya berbuah pahala. Setiap ayat yang dibaca, setiap huruf yang dibaca, semuanya akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana." Bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat terhadap pemiliknya, orang yang membacanya. Luar biasa keutamaannya. Datang di dalam hadis yang lainnya, hadis yang ma'ruf, sebagai motivasi bagi kita semuanya. Sering kita dengarkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka dengan satu huruf yang dia baca itu dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha. Dan satu kebaikan itu dilipat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi 10 kebaikan. Luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak katakan kepada kalian, wahai para sahabatku, wahai umatku, wahai kaum muslimin, alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Aku tidak katakan demikian. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, alif harfun, wa lamun harfun, wa mim harfun. Minimalnya, kalau kita membaca alif lam mim, minimalnya kita sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja kalau kita membaca satu hari satu lembar dari Al-Quranul Karim dan kita rutinkan. Bayangkan saja kita baca satu hari setengah juz dari Al-Quranul Karim. Bayangkan saja kita baca satu hari 1 juz, 2 juz, 3 juz dari Al-Quranul Karim. Berapa kebaikan yang telah kita dapatkan? Tidak terhingga jumlahnya. Terlebih kita yang mendidik anak-anak kita. Mengajarkan orang lain. Punya andil. Ikut andil di dalam terselenggaranya pendidikan Al-Quranul Karim terhadap putra-putri muslimin. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Luar biasa. Seseorang yang mengajarkan orang lain, mengajarkan anaknya satu huruf dari Al-Quranul Karim, dia mendapatkan kebaikan. Dan akan mengalir kepadanya pahala orang yang membaca Al-Quran tersebut tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala orang yang membacanya. Luar biasa. Ini semuanya merupakan keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Makanya dahulu kita mendengar dari sekian para ulama as-salafus salih, bahkan para ulama sampai hari ini, kita mendapati mereka itu bersemangat di dalam mendidik putra-putri mereka, terkhusus Al-Quranul Karim, dan terkhusus lagi adalah suratul Fatihah. Sangat dijaga. Tidak mau mereka memberikan kepada orang lain, kecuali dia akan didik sendiri. Mengapa? Suratul Fatihah itu adalah surah yang dibaca setiap hari. Dibaca pada setiap rakaat salat. Setiap kali dia salat, dia membaca suratul Fatihah tersebut dengan benar, dengan bagus, dengan tajwid yang teratur, dengan tajwid ataupun makharijul huruf yang tepat. Setiap kali dia baca,
pahalanya itu mengalir kepada orang tuanya, mengalir kepada orang yang membimbingnya, yang mendidiknya dan mengajarkannya. Makanya mereka tidak mau melepaskan kepada orang lain. Mereka akan didik sendiri. Para pendengar Radio Syiar Tauhid dan seluruh wali murid Sekolah Islam Karakter Al-Imam An-Nawawi yang saya muliakan dan saya cintai, ini tentang keutamaan mempelajari, mengajarkan, dan menghafal Al-Quranul Karim. Masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan menghafal Al-Quranul Karim. Sungguh sangat rugi seorang muslim, seorang mukmin ketika dia tidak mengambil kesempatan besar ini, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai perkara yang paling utama di dalam mendidik putra-putri mereka. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Kemudian di sana para ulama mereka meletakkan sebab-sebab dan kiat-kiat seseorang akan meraih keberhasilan di dalam menghafal Al-Quran ataupun mendidik putra-putrinya di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Tentunya kita yang menginginkan keberhasilan, kita yang mengharapkan kesuksesan terhadap diri kita maupun terhadap putra-putri kita, tentunya kita harus jalani sebab-sebab tersebut. Kita harus menjalani apa yang telah diterangkan oleh para ulama, yang telah ditulis oleh para ulama kita, di mana mereka telah berpengalaman di dalam menjadikan putra-putri mereka sebagai para penghafal Al-Quranul Karim. Sebagaimana diistilahkan oleh seorang penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha, fa inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan, engkau mengharapkan kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan, namun engkau tidak mau menempuh sebabnya. Ketahuilah bahwasanya kapal itu, perahu itu enggak mungkin berjalan di atas tanah yang kering, karena bukan tempatnya. Maka dari itu saya mengingatkan, menghimbau kepada kaum muslimin yang menginginkan dirinya maupun putra-putrinya menghafal Al-Quranul Karim. Dan juga saya menghimbau seluruh para pendidik dan pengajar dan juga wali murid Sekolah Islam Karakter Al-Imam An-Nawawi dan siapapun yang mendengar kajian ini untuk menjalani kiat-kiat tersebut. Untuk menjalani sebab-sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan memudahkan bagi kita dan putra-putri kita untuk menghafal Al-Quranul Karim. InsyaAllah hari ini saya ingin sebutkan beberapa poin penting di dalam kiat dan sebab-sebab yang sangat membantu kita di dalam menjadikan generasi kita sebagai generasi Rabbani, sebagai generasi yang menghafal kitabullah, menghafal Al-Quranul Karim, sebagaimana dahulu para ulama mereka mendidik putra-putri mereka untuk menghafal Al-Quranul Karim. Saya mulai dari perkara yang pertama, kiat yang pertama yang paling pondasi sekali. Kiat dan sebab yang paling pondasi sekali. Kalau kita sudah katakan pondasi itu adalah yang paling dasar. Poin yang paling dasar. Ya. Adalah an-niyatul khalisah lillahi azza wa jalla. Sebab yang paling pertama. Kiat yang paling pertama yang harus dipegang kuat oleh seorang yang ingin menghafal Al-Quranul Karim, ataupun orang yang mendidik putra-putri muslimin di dalam menghafal Al-Quranul Karim, ataupun orang tua yang ada di rumah, hendaknya di awal mereka menyekolahkan anaknya, hendaknya di dalam usaha mereka,
siapapun pihak yang ikut andil di dalam terselenggara perkara yang mulia tersebut, hendaknya mereka mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu paling pondasi. Itu adalah perkara yang paling pondasi, yang paling pokok sekali. Bahwa kita menghafal Al-Quranul Karim itu tujuannya adalah ingin mengharap wajah Allah, ingin mengharap pahala dari Allah, ingin mengharap surga Allah Azza wa Jalla. Seorang pendidik ketika dia keluar dari rumahnya, dia buka pintu rumahnya di pagi hari, dia langkahkan kakinya dengan membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah, keluar menuju madrasah, keluar menuju tempat sekolah, maupun orang tua yang mengantarkan anaknya ke sebuah madrasah, yang di sana diajarkan Al-Quran, yang di sana dididik anak kita untuk menghafal Al-Quranul Karim. Ikhlaskan niat-niat kita dulu. Ikhlaskan niat-niat kita. Jangan sampai kita sebagai pendidik, kita sebagai wali murid, menginginkan anak kita supaya nanti dia bisa tampil di tingkat yang paling rendah dulu. Anaknya disuruh hafal Al-Quranul Karim, niatnya adalah supaya dia mendapatkan kebanggaan, pujian dari masyarakat. Ia ingin anaknya itu bisa tampil di tingkat kampung, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional maupun internasional. Bukan ini niat yang ikhlas. Ini bukan niat yang tulus namanya. Niat yang tulus itu adalah ketika kita melepaskan anak-anak kita dari rumah, baik mondok seperti yang ada di Ma'had Sunnah ataupun di ma'had yang lainnya, atau yang ada di SIK Al-Imam An-Nawawi. Ketika kita lepaskan anak-anak kita, upayakan tujuan kita adalah supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, demi Allah, jamaah, para pendengar seluruhnya, kalau kita menginginkan dengan anak menghafal Al-Quranul Karim supaya anak bisa tampil di televisi, kita tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pahala. Mungkin yang kita inginkan di dunia ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ingin anak kita bisa tampil di sebuah acara TV. Sebagaimana kita melihat anak-anak yang lainnya misalnya. Mungkin Allah akan berikan itu di dunia. Namun di yaumul qiyamah kita tidak akan mendapatkan apapun dari pahala dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, yang paling terpenting, yang paling pokok sekali adalah berusaha untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan niatkan kepada yang lainnya. Jangan niatkan supaya bisa membanggakan ataupun mengharumkan nama keluarga, ataupun bisa dipuji-puji keluarganya. Tidak, jangan. Bukan untuk itu. Tapi niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghafal Al-Quran itu adalah ibadah. Huruf per huruf yang dibaca itu berbuah pahala. Apa yang akan kita dapatkan kalau seandainya kita niatkan untuk dunia? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah mereka itu diperintahkan. Tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla illa liya'budullaha, kecuali atau melainkan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya seperti itu. Mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini
pokok yang paling pondasi sekali, pokok yang paling pertama sekali, ikhlaskan niat-niat kita. Lihat. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah, menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Diterangkan oleh para ulama al-mufassirin, yang dimaksud dengan orang yang bertakwa di sini adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Bayangkan saja kita telah keluarkan tenaga kita, kita telah keluarkan pikiran kita, harta kita untuk anak kita menghafal Al-Quranul Karim, tapi niatnya itu tidak lurus. Sia-sia belaka. Kita tidak akan mendapatkan apapun kecuali sedikit dari kehidupan dunia. Dan tidak mengapa kalau seandainya seorang ayah, seorang ibu, ketika dia meletakkan anaknya di sebuah pesantren, di sebuah madrasah yang dididik di sana Al-Quranul Karim, ya, niat awal dia memang ada sedikit dari harapan duniawi. Tidak masalah untuk kemudian dirubah. Tidak mengapa misalnya di awal dan tidak ada istilah putus asa bagi kita. Niat saya sudah seperti ini, mau gimana lagi? Kita masih bisa, masih ada kesempatan untuk merubahnya. Al-Hasanul Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kunna nata'allamul ilma, dahulu kami menuntut ilmu, kata Al-Hasanul Basri, imam besar. Imam dari kalangan para ulama salaf, kata beliau, dahulu kami menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia. Tapi alhamdulillah Allah berikan taufik. Di dalam proses belajar tersebut diingatkan oleh gurunya tentang keikhlasan. Dinasihati oleh gurunya tentang pentingnya tauhid, tentang pentingnya keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka merubah niat mereka tersebut. Ya. Maka dari itu, perbaiki niat-niat kita terlebih dahulu. Perbaiki hati kita terlebih dahulu. Engkau sebagai wali murid yang melepaskan anak di setiap paginya, pulang di sore harinya. Coba tanyakan pada diri-diri kalian, saya sudah ikhlas mengharap pahala Allah Azza wa Jalla atau tidak? Jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Demikian pula seorang pengajar, pendidik, yang setiap harinya mendidik, yang setiap harinya mengajar huruf alif, ba, ta, tha kepada anak-anak muslimin. Tanyakan kepada diri-diri kalian, saya sudah ikhlas atau belum? Kalau masih ada sedikit dari kepentingan duniawi, segera dirubah niatnya itu. Kalau sudah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini pondasi yang paling besar. Kita lihat dahulu keberhasilan para ulama di dalam mendidik anak-anak muslimin. Sebab yang paling terbesar adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebutkan salah satu contoh di zaman kita sekarang, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau ketika beliau pulang dari Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, beliau tinggal di negeri yang sangat terpencil sekali, di Sa'dah. Dan Sa'dah itu beliau tinggal di pedalaman lagi, di wadi yang dikenal dengan Wadi Damaj. Di awal beliau pulang, beliau mengajar anak-anak kecil, mungkin usia 5, 6, 7 tahun. Beliau didik mereka Al-Quranul Karim, cara membaca Al-Quran. Namun alhamdulillah kita lihat bagaimana keberkahan dakwahnya. Bagaimana keberhasilan yang beliau dapatkan. Tentunya karena keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la nuzaki 'ala Allahi ahada.
Ikhlas di dalam mendidik, ikhlas ketika melepaskan anak-anak kita di pesantren ataupun di ma'had. Terkadang ada wali murid menagih kepada gurunya, kenapa anak saya belum bisa ini, belum bisa itu. Padahal dia adalah ditunggu ya untuk menjadi orang yang akan membawa harum nama kampungnya nanti di MTQ ini, di MTQ itu. Jemaah yang saya muliakan, saya ingatkan di sini, perbaiki lagi niat-niat kita. Perbaiki lagi niat-niat kita. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita niatkan untuk sesuatu yang lainnya. Ini perkara pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Ini juga termasuk dari pondasi sebelum kita masuk mendidik anak. Mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan, dengan keberhasilan. Mendoakan mereka supaya mereka bisa menjadi seorang penghafal Al-Quranul Karim. Karena doa orang tua terhadap anak itu termasuk dari doa yang mustajabah. Doa yang diterima. Dan di sini orang tua jangan sekali-kali berputus asa. Jangan berputus asa. Meskipun terkadang tingkatan kemampuan anak-anak itu di dalam menghafal Al-Quranul Karim berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang mampunya satu hari menghafal satu lembar, ada yang satu hari satu halaman, ada yang setengah halaman, ada yang seperempat halaman, ada yang cuma bisa menghafal satu ayat. Dan semuanya itu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling terpenting adalah kita harapkan dari orang tua itu doa yang selalu dia panjatkan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keberhasilan putra-putrinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awat", ada 3 doa mustajabah kata Rasul. Ada 3 jenis doa yang mustajabah, yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul walid li waladihi. Doa seorang walid, seorang ayah untuk anaknya. Doa orang tua untuk putra-putri mereka. Ya. Itu doa mustajabah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Ini tentunya awqat berkaitan dengan waktu mustajabah ad-doa. Ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Nah, di sini kita sebagai orang tua, para pendengar yang saya muliakan, para wali murid, baik wali murid tahfidz Ma'had As-Sunnah, tahfidz sekolah Islam karakter Al-Imam An-Nawawi, dan siapa saja yang mendengar kajian ini, tentunya kita bersemangat di dalam mendoakan anak-anak kita pada waktu-waktu mustajabatud doa. Pada waktu-waktu diterimanya doa. Doa orang tua itu mustajabah. Apalagi kita berdoa pada waktu-waktu mustajabah antara adzan dan iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Tidak ditolak doa. Maksudnya diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Kemudian di hari Jumat, di sore harinya. Kemudian ketika turun hujan. Kemudian di dalam perjalanan safar. Apalagi misalnya perjalanan safar yang mulia, umrah, haji dan sebagainya. Kemudian di sepertiga malam terakhir. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadits Al-Qudsi, "Man yad'uni
fa'astajibulah. Siapa yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, terkadang ada di antara kita mengatakan bahwa kami sudah berdoa, kami sudah meminta, ya, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini namanya buru-buru di dalam berdoa. Dan itu bukan adab yang baik di dalam kita berdoa. Coba kalau kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anak kita sukses, supaya anak kita berhasil, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu mustajabah, seperti doa orang yang mau tenggelam di lautan. Ya. Seperti seseorang yang berada di tengah lautan, berada di sebuah sampan ataupun perahu kecil, tiba-tiba perahunya terbelah menjadi dua. Kira-kira kalau orang itu berdoa tulus kepada Allah Azza wa Jalla, seperti apa dia berdoa? Terus menerus dia merengek-rengek kepada Allah Azza wa Jalla. Dia minta, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Demikian seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita terburu-buru di dalam berdoa. Demikian pula seorang orang tua, dia menjaga lisannya terhadap putra-putrinya. Jangan ketika dia melihat anaknya bandel, anaknya tidak mau murajaah, anaknya sedikit malas di dalam murajaah, langsung dia katakan, malas sekali kamu. Kita khawatir dengan yang seperti ini, ya, bertepatan dengan waktu diijabahi doa, ya. Para malaikat mengatakan, perkenankan ya Allah, perkenankan ya Allah, terima ya Allah. Diterima apa yang kita ucapkan tersebut, akhirnya anak kita menjadi malas. Maka dari itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, hal yang seperti ini diperhatikan baik-baik. Doakan yang baik-baik untuk putra-putri kita. Saya disebutkan sebuah kisah tentang Imam Al-Haramain yang sekarang masih menjabat. Allah Ta'ala alam bisawab tentang kesahihan berita itu. Namun minimalnya kita bisa mengambil faidah. Disebutkan, diceritakan ketika beliau masih kecil, ya, bandelnya luar biasa. Al-Imam Abdurrahman bin Sudais, hafizahullah ta'ala. Di masa kecil, ketika ibundanya itu sedang menjemur gandum, tepung, yang mau dibuat adonan roti untuk makan sehari-hari, tiba-tiba datang ini Abdurrahman Sudais kecil ini. Beliau ambil pasir, beliau campur dengan tepung tersebut, dengan gandum yang sedang dijemur. Bayangkan gimana hati orang tua. Mungkin tidak ada makanan lain kecuali itu. Mungkin tidak ada gandum yang lain kecuali itu untuk makan satu pekan misalnya. Dicampur dengan pasir. Nah, di sini orang tua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa dia berikan. Ternyata ibundanya mengatakan, ja'alakallahu imam al-haramain. Karena marahnya tersebut, didoakan kebaikan supaya engkau ini menjadi imam 2 masjid suci. Ya. Ini sekedar contoh saya sebutkan, jamaah yang saya muliakan, untuk kemudian kita memperhatikan doa itu penting. Jangan kita sebutkan anak kita dengan perkataan yang tidak baik, dengan perkataan yang jelek. Jangan. Terkhusus anak-anak yang masih di usia belum sekolah, ataupun anak-anak yang masih berada di bangku SD dan sebagainya. Doakan kebaikan untuk mereka. Ya. Awali dengan doa.
Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hari ini saya mengantar anak saya ke madrasah. Hari ini saya mengantar anak saya ke sebuah ma'had pendidikan yang di sana dihafal Al-Qur'anul Karim. Minta sama Allah, ya Allah, berikan kesuksesan kepada kami, berikan kesuksesan kepada anak-anak kami. Setelah kita berdoa, berbuat, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita kurang yakin dengan doa kita. Kurang yakin dengan doa kita. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengijabahi doa. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang akan memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, di antara kiat dan sebab al-muayyanah yang bisa membantu seseorang di dalam menghafal Al-Quranul Karim adalah itu harus adanya at-ta'awun bainal madrasah, adanya kerjasama, saling bantu-membantu, tolong-menolong antara pihak sekolah dengan pihak keluarga ataupun wali murid. Ini penting sekali. Penting sekali. Ya, istilahnya jangan bertepuk sebelah tangan. Pihak madrasah mendidik, pihak madrasah mengajarkan. Ya. Tapi pihak satu lagi yang berada di rumah, para wali murid, mereka tidak memperhatikan apa yang menjadi kewajiban yang telah disampaikan di sekolah. Harus ada kerjasama. Orang tua harus rela dengan ketentuan-ketentuan, dengan aturan-aturan yang telah diberikan oleh pihak madrasah. Orang tua harus menerima, menjalani, melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pihak sekolah untuk anak-anak kita. Harus ada kerjasama jemaah yang saya muliakan. Harus ada upaya untuk saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Pihak sekolah hari ini misalnya mendidik kepada anak-anak kita untuk diajarkan ayat sekian dari surah ini dan itu. Di sana peran orang tua harus banyak mengontrol anak-anak mereka. Peran orang tua di dalam mendidik anak itu penting sekali. Ya, coba lihat dahulu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bisa menjadi imam yang besar. Harum nama beliau sampai hari ini. Dibaca kitab-kitab beliau sampai hari ini. Diambil pendapat-pendapat beliau sampai hari ini. Kitab beliau dibaca oleh kaum muslimin sampai hari ini. Ya. Semuanya itu tidak terlepas dari peran ibunda beliau. Yang ini maknanya apa? Peran orang tua itu besar. Peran orang tua itu penting. Bayangkan saja bagaimana pengorbanan ibunda dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membawa beliau dari Gaza, dari Palestina menuju Madinah untuk menimba ilmu. Dan itu bukan perjalanan yang singkat, perjalanan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ada usaha dari orang tua setelah dididik di sekolah. Ya. Tapi sebaliknya pengalaman yang saya dapati, ya, karena saya juga ikut di dalam tahfidzul Quran di Ma'had As-Sunnah, pengalaman yang saya dapati ketika tidak ada kerjasama antara orang tua dengan guru, susah sekali untuk didapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Berat sekali. Saya kasih contoh dalam hal aturan saja, misal. Ya, pihak sekolah mewajibkan jam 8 itu sudah masuk.
Iya. Tapi ada wali murid terkadang jam 8.15 belum sampai ke sekolah. Ini namanya nggak ada kerjasama ini. Yang seperti ini. Secara tidak langsung, ia telah mendidik anaknya tersebut untuk tidak disiplin. Dia telah mendidik anaknya untuk tidak disiplin. Nah, ketika di pagi hari kita mendidik anak kita untuk tidak disiplin, bagaimana lagi nanti dia di dalam kelas? Di dalam kelas dia akan berusaha untuk tidak disiplin. Contohnya siapa? Contohnya orang tuanya. Contoh orang tuanya. Saya bicara pengalaman yang ada. Saya kasih contoh yang lainnya. Pihak madrasah membuat aturan demi aturan. Iya. Aturan itu dibuat untuk dilaksanakan, untuk ditaati. Aturan itu dibuat tujuannya adalah supaya memudahkan putra-putri kita di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Tapi ada orang tua terkadang mengkritik aturan tersebut di hadapan anaknya. Kira-kira akalnya itu di mana? Ya. Apa kira-kira yang tergambar di hadapan anak kita ketika itu yang kita ajarkan? Bapak Ibu yang saya muliakan, para pendengar Radio Syiar Tauhid dan para wali murid Tahfidzul Quran ma'an Sunnah ataupun SIK Imam An-Nawawi, hal yang seperti ini diperhatikan baik-baik. Harus ada kerjasama. Orang tua harus ada waktu menanyakan kepada guru, kepada wali kelas, bagaimana perkembangan anak saya? Apa yang kurang Ustadz? Ya, apa yang bisa saya bantu? Selama ini saya bantu dengan doa, dan doa, terus saya berdoa. Kira-kira yang lainnya apa yang bisa saya bantu? Ya. Ustadznya mengatakan, Pak, ini ada tugas untuk anak, tolong ini ya, dijalani yang seperti itu. Untuk keberhasilan anak-anak. Dan saya katakan, saya sebutkan, ya di Ma'had As-Sunnah, alhamdulillah, sudah 10 orang selesai syahadah. 10 orang selesai syahadah Al-Quranul Karim. Dan semua yang saya dapati orang tuanya itu punya peran besar di dalam keberhasilan anak. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu orangnya. Tapi saya melihat, saya memandang 10 orang yang sudah selesai Al-Quran ini dengan syahadah, mumtaz, bagus hafalannya. Itu peran orang tua mereka itu sangat besar sekali. Besar sekali peran orang tua mereka. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada kerjasama. Harus ada komunikasi. Jangan kita meletakkan anak kita di sebuah sekolah, kita serahkan 100% untuk sekolah. Jangan. Pihak sekolah cuma bisa mendidik. Pihak sekolah tidak tahu bagaimana anak-anak kita yang berada di rumah setelah pulang dari sekolah. Mereka tidak paham. Semuanya itu adalah tanggung jawab orang tua yang ada di rumah. Nah, baik. Ini poin yang ketiga. Harus adanya ta'awun, harus adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua yang ada di rumah. Dan jangan disia-siakan hal tersebut. Itu penting sekali. Penting sekali. Ya. Saya kalau sebutkan pengalaman yang ada di Ma'had As-Sunnah, ada anak-anak yang sudah sekian tahun menghafalnya cuma segitu-segitu aja. Kenapa? Orang tua nggak pernah tanya ke anaknya. Tidak pernah dikatakan, nak berapa sudah hafalannya? Nak bagaimana? Apa yang kurang? Apa yang bisa ayah bantu? Tidak ada. Dibiarkan begitu aja. Dan kita sebagai pihak sekolah juga mendidik mereka semampu yang kita miliki. Ya, sekuat tenaga kita. Apa yang bisa kita curahkan untuk mereka.
Selebihnya itu adalah harus adanya ta'awun dari orang tua. Baik, berikutnya di antara kiat sukses di dalam mendidik anak adalah kesungguh-sungguhan orang tua di dalam mendidik, selain dari kesungguh-sungguhan yang dijalani oleh pihak sekolah. Sungguh-sungguh. Dan kesungguhan di sini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mencakup banyak hal. Kesungguh-sungguhan di sini mencakup banyak hal yang bisa kita lakukan. Serius di dalam mendidik anak. Sungguh-sungguh di dalam mendidik anak. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Ya. Di antaranya adalah apa yang telah disebutkan di dalam ini, disiapkan materi oleh pihak sekolah. Orang tua ia berusaha untuk mengenalkan Al-Quran kepada anaknya sejak bayi berada di dalam kandungan. Itu penting sekali. Diperdengarkan Al-Quranul Karim, baik si ibu ataupun ayah dari si anak, mereka sama-sama menghidupkan rumah tangga mereka dengan Al-Quranul Karim. Menghidupkan rumah tangga mereka dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran. Lelah mereka membaca Al-Quran, mereka menghidupkan murattal Al-Quranul Karim. Jangan sampai ia mendengar sesuatu yang lainnya. Ya. Apa yang diperdengarkan tersebut itu akan direkam oleh seorang anak. Akan direkam. Nah, ini menunjukkan adanya kesungguh-sungguhan dari seorang orang tua. Dari awal dia sudah berkeinginan, dari awal dia sudah bercita-cita, ya, anak saya harus menjadi anak yang saleh. Setelah dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepada aku anak yang saleh. Dia berusaha. Dia menjalani sebab-sebabnya. Adanya kesungguh-sungguhan. Di antaranya adalah pengenalan Al-Quranul Karim sejak bayi ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, jangan membaca Al-Quranul Karim, baca surah Yusuf supaya anak menjadi apa? Ganteng. Nah, ini keliru seperti ini. Iya. Gimana mau ganteng kalau memang orang tuanya seperti itu? Dia akan mengikuti orang tuanya ataupun kakek-kakeknya dan seterusnya. Jangan untuk ini kita membaca Al-Quranul Karim. Ya. Baca Al-Quran semuanya. Khatamkan beberapa kali. Dari suratul Fatihah. Terus dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, seterusnya. Selesai, balik lagi. Baca lagi. Hidupkan rumah tangga dengan Al-Quranul Karim. Ya. Sejak awal kita sudah memperdengarkan anak kita dengan Al-Quranul Karim. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua, berikutnya, mendengarkan Al-Quran pada setiap kesempatan. Ini juga bagian dari keseriusan orang tua di dalam mendidik anak-anak. Nah, di dalam mendidik anak-anak. Jangan di satu kesempatan anak-anak disuruh Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran. Namun ketika kesempatan di dalam mobil, ada kesempatan tertentu dia perdengarkan musik untuk anak-anak. Tidak akan pernah bisa bersatu antara Al-Quran dengan musik itu. Gak akan pernah. La wallah. Tidak akan pernah bisa bersatu. Ya. Dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, taraktu Baghdad, aku tinggalkan negeri Baghdad itu. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah susah dinasehati yang ada di dalamnya, mereka itu sering
memukul-mukul, yaitu lantai dengan membunyikan suara kaki mereka. Nah, cuma musik ala kadar seperti itu. Diingatkan oleh Imam Syafi'i, itu akan menghalangi anak-anak kita dari Al-Quran. Itu akan menjauhkan kalian dari Al-Quranul Karim. Tidak didengar, ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Ya, bayangkan saja. Maka dari itu, pada setiap kesempatan perdengarkan Al-Quran untuk anak. Dengarkan Al-Quranul Karim di dalam mobil. Ya, perdengarkan Al-Quranul Karim untuk anak. Ketika anak mau tidur, ya, hidupkan murattal Al-Quranul Karim. Hidupkan murattal Al-Quranul Karim. Nah, di setiap kesempatan kita berupaya untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Jangan di satu kesempatan kita Al-Quran, di kesempatan yang lain ada musik. Ya, diupayakan jauhi anak-anak kita dari musik. Karena itu sangat berbekas pada mereka. Mudah sekali ditangkap oleh anak-anak. Mudah sekali ditangkap. Ya, kalau satu kali anak-anak kita sudah disibukkan dengan hal-hal seperti itu, ya, terekam di dalam otaknya, terekam ke dalam hatinya, ini akan menjadi berat bagi orang tua di dalam mendidik anak. Sesekali kita memang harus introspeksi diri kita. Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa anak saya seperti itu? Kenapa tidak semangat? Jangan-jangan ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, upayakan dengarkan Al-Quran, perdengarkan Al-Quran kepada anak pada setiap waktu. Ya, apalagi yang memperdengarkannya itu adalah ayahnya, ibunya. Dan ini nasihat untuk saya dan kepada jemaah sekalian. Ya, anak-anak itu pikiran mereka itu hemat sekali pikiran. Ya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu baik bagi anak. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu baik. Apapun yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua mendengar musik, itu baik bagi si anak, musik itu. Hemat sekali pikiran dia. Gampang. Nah, orang tua sering baca Al-Quranul Karim, anak akan menilai ini ada sebuah kebaikan. Orang tua sering melakukan qiyamul lail, anak terbangun di tengah malam, dia melihat ini sebuah kebaikan. Gak mungkin orang tua saya berbuat kecuali yang baik. Itu yang dinukilkan, disebutkan oleh Al-Imam, oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Pikiran anak itu hemat sekali. Apa yang dilakukan oleh orang tua, itu baik bagi dia. Mohon maaf saja, orang tua merokok, ya, itu akan dinilai baik oleh seorang anak. Dengan jiwanya yang masih polos. Maka oleh karena itu, di sini saya ingatkan, saya nasihati diri saya pribadi dan kepada seluruh, ya, pendidik ataupun wali murid, berusaha untuk mendengarkan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran kepada anak-anak kita pada setiap kesempatan. Di dalam mobil, ketika beristirahat, ketika mau makan siang, jamaah dengan keluarga, setel Al-Quranul Karim. Ya, ketika mereka hendak tidur, putarkan murattal Al-Quranul Karim. Sehingga rumah tangga kita itu tidak terdengar kecuali Al-Quran, 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 Al-Quran. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mudah sekali direkam oleh anak-anak kita. Ketika dia mulai menghafal, ya, seakan-akan dia sudah pernah baca. Seakan-akan sudah ada, ya, di dalam pikirannya ayat-ayat tersebut. Nah, tapi kalau di sisi yang lain kita memperdengarkan musik untuk anak, itu sesuatu yang bertolak belakang. Tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil yang seperti itu. Nah,
Dan saya berhusnudzon sekali, insya Allah tidak ada seorang pun dari kalangan wali murid yang memperdengarkan musik untuk putra-putri mereka. Karena kita semuanya menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita. Kemudian, yang berikutnya di antara kesungguh-sungguhan dan upaya orang tua di dalam mendidik anak adalah memberikan keteladanan, membiasakan pembiasaan dan kebersamaan. Ini penting sekali. Memberi teladan yang baik. Memberi contoh yang baik. Seperti yang saya terangkan tadi, yang saya sebutkan tadi bahwa pikiran anak-anak itu hemat sekali. Orang tua ya di rumah sibuk dengan HP, itu akan dianggap baik oleh anak-anak. Nah, itu akan dianggap baik oleh anak-anak. Cuma kita terkadang tidak sadar. Ya, dalam keadaan HP itu sudah menjadi apa? Sudah sangat mengakar sekali. Sudah menyelimuti hati kita semuanya, tertutupi dengan hal tersebut. Ya. Berikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kita meminta anak kita murojaah, kita yang duluan murojaah. Kita meminta anak kita, ayo sholat malam, kita tegakkan sholat malam. Ya, kita meminta mereka untuk membaca Al-Quranul Karim di setiap pagi. Berikan teladan yang baik dengan membiasakan diri kita di dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini penting sekali. Jangan kita berikan contoh yang jelek. Seorang orang tua, dia meminta anaknya murojaah, tapi dia tidak murojaah. Ini justru akan menjadikan si anak itu terpaksa. Orang tua saya nyuruh saya seperti ini, dia nggak mau. Ya, alhamdulillah kalau si anak tidak menukil. Coba kalau si anak menukil, cuma suruh-suruh aja orang tua. Ya, tapi dia nggak berbuat. Ini suatu hal yang sangat fatal sekali. Fatal sekali. Maka dari itu, ya, upayakan berikan teladan yang baik. Berikan contoh yang mulia untuk anak-anak kita. Nah, semangat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin kita pernah mendengar ada seorang anak yang di negeri kita ini, di Indonesia, bisa tembus ke Arab Saudi ataupun go internasional, menghafal Al-Quranul Karim dalam usia 6,5 tahun. Musa. Ya, saya katakan bahwa anak-anak kita punya potensi seperti Musa itu ada. Anak-anak kita insya Allah punya kecerdasan seperti kecerdasan Musa. Tapi yang jarang didapatkan adalah orang tua seperti orang tua Musa. Ini yang sangat jarang didapatkan. Rela berkorban, memberikan keteladanan, membiasakan diri, kebersamaan, berusaha sekuat tenaga. Ya, berusaha sekuat tenaga. Bahkan kita mendengar bahwa dia rela resign, keluar dari pekerjaan yang menyibukkan dirinya dari mengurus keluarga, pekerjaannya dari pagi sampai sore. Ya, apalagi kehidupan di Jakarta, pulang macet jam 11 malam sampai rumah, anak-anak sudah tidur. Keluar mau ke kantor jam 5 subuh, anak-anak masih tidur. Ya, kapan ketemu sama anak-anak? Kapan ada kebersamaan sama anak-anak? Kapan kita membiasakan diri meroja Al-Quran dengan anak-anak? Tidak ada. Nah, orang tua yang seperti orang tua dia ini jarang kita dapati. Kalau bicara anak-anak, insya Allah semua anak-anak kita cerdas. Kecerdasan itu memang terkadang fadlun minallah, memang Allah sudah beri kecerdasan, dan juga kecerdasan itu bisa diasah. Bisa diasah.
Di awal menghafal Al-Quranul Karim mungkin satu halaman itu berat, setengah halaman berat, satu ayat terkadang berat. Tapi kalau sudah dibiasakan, ya 1 tahun dia lamanya sudah menghafal, terus dihafal. Saya jamin dia bisa hafal 1 hari 1 lembar minimalnya. Tapi orang tua yang mau berkorban seperti ini ada tidak? Ya, kita sudah berkorban atau belum? Ini menjadi pertanyaan dan jawabannya ada pada masing-masing kita. Baik. Kemudian berikutnya, diantaranya pula adalah diantara bentuk usaha, keseriusan dan kesungguh-sungguhan orang tua adalah memberikan perhatian, memberikan penghargaan setiap kali anak berhasil di dalam menghafal. Berikan hadiah. Apapun hadiahnya. Misalnya hadiahnya kita dapatkan dari pihak sekolah. Masya Allah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Diberikan hadiah dalam bentuk stiker. Ya. Nah sekarang di masa pandemi ini stiker yang diberikan kepada anak-anak bukan dalam bentuk stiker yang bisa mereka tempel. Tapi stiker melalui balasan di WhatsApp. Luar biasa, ini menjadi motivasi bagi anak-anak. Anak-anak menampakkan kita, Abi, Umi, dapat stiker dari ustazah. Luar biasa. Katakan kepada anak tersebut, Masya Allah ustazahnya baik. Ya, bilang jazakillah khairan, jazakallah khairan kepada ustaz, kepada ustazah. Luar biasa. Nah, maka dari itu siapkan hadiah. Siapkan hadiah untuk anak-anak kita. Hadiah yang bermanfaat tentunya. Jangan dikasih hadiah HP. Bahaya. Barakallahu fikum. Ya. Berikan hadiah kepada anak-anak. Setiap kali dia selesai 1 surat. Hari ini dia selesai 1 surat misalnya. Surah Al-Bayyinah misalnya. Masya Allah sudah selesai. Berikan hadiah. Ya. Kalau perlu ditulis. Hadiah selesai surah Al-Bayyinah. Nah, ini sangat mendukung sekali. Ya. Di sisi yang lain memang ini akan menumbuhkan rasa cinta mencintai antara seorang anak dengan orang tuanya. Ya. Dan ini juga akan menjadi motivasi bagi mereka untuk ya terus menerus dan semangat di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Sambil kita ingatkan, ya, jangan lupa, tapi hafal Al-Qurannya jangan mengharap hadiah. Tapi hafal Al-Qurannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang akan memudahkan ayah, abi, atau umi memberikan hadiah untukmu. Ya. Yang seperti ini penting sekali. Baik. Berikutnya, di antara upaya yang harus dilakukan oleh orang tua dan keseriusan serta kesungguh-sungguhan orang tua adalah bijaksana. Ya. Sabar di dalamnya. Continue terus-menerus di dalam mendidik anak meskipun terkadang anak malas di dalam menghafal. Bersabar. Ya, terus bersabar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita putus asa. Wallahi, Bapak Ibu yang saya muliakan, syaitan dia tidak pernah rela anak-anak kita menghafal Al-Quranul Karim. Tidak akan pernah rela. Dan syaitan itu pasti dia akan menunggu momen-momen tertentu, kesempatan-kesempatan tertentu untuk menyelewengkan anak kita dari menghafal Al-Quranul Karim menuju kepada yang lainnya. Ya, salah satunya adalah mereka tunggu ya hilangnya kesabaran orang tua. Mereka tunggu itu. Dan syaitan sangat pintar di dalam hal seperti ini. Maka dari itu jangan beri kesempatan kepada syaitan untuk merusak anak-anak kita. Jangan beri kesempatan kepada mereka masuk ke dalam rumah tangga kita ketika kita jenuh dengan mendidik anak. Ini anak sudah saya didik begini, nggak jadi-jadi dia.
Ini anak sudah saya bangunkan pagi, gak mau dia bangun. Ini anak sudah saya suruh murojaah, gak mau dia murojaah. Coba lagi, terus menerus. Ya, hari ini dia tidak bisa. Insya Allah besok dia akan bisa. Minimalnya dengan kita terus bersabar, meskipun anak kita terkadang malas, minimalnya upaya kita itu sudah berbuah pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Sabar itu penting sekali. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar, ya, ajruhum bighairi hisab. Pahala mereka itu tanpa hisab. Tidak ada batas. Maka dari itu kesabaran itu penting. Meskipun memang berat. Ya, kita mau masuk ke surga itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan perjalanan yang mudah. Bukan seperti kita membalikkan telapak tangan kita. Ya, surga Allah itu terhijabi dengan hal-hal yang berat. Ya, kita ingin membawa diri kita, keluarga kita, semuanya masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Itu bukan hal seperti kita balikkan tangan kita. Butuh pengorbanan. Di antara yang harus kita kerjakan, yang harus kita usahakan adalah sabar. Sabar dan sabar. Ya. Demikian. Harus adanya kesabaran. Jangan sekali-kali kita berputus asa, kemudian putus asa kita ini dijadikan kesempatan oleh syaitan untuk membuat kita mundur dari amalan yang begitu mulia, yaitu menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Baik. Kemudian di antaranya adalah di antara upaya dan kesungguh-sungguhan orang tua di dalam mendidik putra-putri mereka Al-Quranul Karim adalah mereka mematikan HP dan televisi yang ada di rumah. Baik, saya minum. Bismillah. Ya. Kalau anak mau menghafal Al-Quran, matikan HP. Kalau anak mau sukses menghafal Al-Quranul Karim, gudangkan televisi yang ada di rumah. Ya, televisi yang ada di rumah digudangkan dulu. Dan jangan dibuka lagi. Karena itu sesuatu yang sangat bertolak belakang. Gimana mau berhasil anak kita? Pagi dia belajar online dengan gurunya, tunggu di telepon sambil nonton televisi. Bagaimana mau berhasil? Tidak akan berhasil itu hafalan Al-Qurannya. Bayangkan saja, di Ma'had As-Sunnah, ya, mereka cuma pulang setahun sekali. Pada tanggal 15 Ramadan, kembali 15 Syawal. 1 bulan di kampung. Ya, ada yang menonton televisi dan sekarang sibuk dengan game dan sebagainya. Ya, capeknya kami memperbaiki hafalan mereka ketika kembali itu setengah mati. Luar biasa. Nah, kayak menghafal dari awal lagi. Makanya orang tua, ya, kalau ada televisi di rumah, digudangkan dulu itu televisinya. Ya, parabolanya diturunkan, TV-nya ditaruh di gudang, ya. Jangan berikan HP kepada anak. Kalau hari ini pandemi ini mungkin mereka murojaah dengan HP, diawasi, dikontrol. Ya, karena setelah dia murojaah, anak-anak itu lebih pintar. Dan cepat sekali mereka memahami cara penggunaan HP tersebut. Mudah sekali.
Jadi kalau anak mau berhasil, simpan dulu yang itu. Kita cita-cita anak kita mau hafal Al-Quran. TV hidup di rumah 24 jam. Ya, itu sekedar contoh saja, bukan berarti 24 jam hidup. Oh enggak Ustaz, di rumah ada ini, kami menghidupkan TV Roja di rumah. Bagus kalau TV Roja. Ya, TV Roja itu untuk kita yang mendengarkan. Tapi anak-anak kita apakah mendengar itu? Ya, sebentar kita lalai, apa yang terjadi? Mereka mengambil sesuatu yang lainnya. Nah, enggak usah cuma film kartun aja. Itulah yang membuat mereka itu lalai dari menghafal. Cuma film kartun saja. Ya. Nah, sekarang sudah ada kartun apa? Disertai dengan bacaan Al-Quranul Karim. Jadi anak-anak itu dibuat belajar sambil bermain. Jamaah yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya rahmati, yang saya sayangi, tidak ada yang namanya itu belajar sambil bermain. Gimana mau belajar sambil bermain? Belajar itu yang serius. Belajar yang serius. Jadi kalau anak kita mau menghafal Al-Quranul Karim, bagus hafalannya, gudangkan dulu. Televisi disimpan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, di antara yang harus kita lakukan, dan ini termasuk dari upaya, termasuk dari kesungguh-sungguhan pihak sekolah ataupun wali murid yang ada di rumah, yaitu konsisten sehingga menjadi rutinitas yang ringan. Terus menerus di dalam sebuah amalan. Ya. Rutinitas di dalam sebuah amalan, membiasakan diri dengan sesuatu amalan yang mulia meskipun itu berat, ya. Semuanya itu akan menjadi mudah ketika hal itu sudah menjadi apa? Rutinitas dan kebiasaan kita. Sudah berubah menjadi sebuah karakter. Itu akan menjadi ringan. Kita rutinkan misalnya, di pagi hari, kita menghafal Al-Quranul Karim bersama anak-anak kita. Karena memang bagusnya menghafal itu di pagi hari. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kata Nabi SAW, berkahilah umatku di waktu paginya. Di pagi hari. Seseorang yang telah diberkahi waktunya di pagi hari, maka insya Allah sepanjang hari yang dia lewati semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi biasakan, konsisten, istiqamah. Seseorang yang beristiqamah di atas sebuah amalan, amalan yang berat ia lakukan, itu akan menjadi ringan. Ya, apalagi hal tersebut sudah dijadikan oleh orang, ia jadikan sebagai kebutuhan. Dia jadikan sebagai kebutuhan. Saya kasih contoh, misal seorang muslim setelah sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur, dia biasakan melakukan sholat sunnah 4 rakaat. Setelah sholat zuhur, dia lakukan 2 rakaat. Ya. Kemudian di waktu fajar, dia biasakan terus 2 rakaat fajar. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Atau misalnya dia biasakan dirinya menunaikan qiyamul lail, salat malam. Minimalnya adalah witir 3 rakaat. Dia rutinkan terus. Istiqamah di dalamnya. Ya. Istiqamah di atasnya. Maka itu akan menjadi sebuah rutinitas yang akan menjadi ringan bagi dirinya. Sekali dia tinggalkan itu yang membuat ia berat.
Dia merasa berat sekali, merasa beban sekali karena dia tinggalkan amalan yang menjadi rutinitas dia. Biasakan dan istiqamah murojaah Al-Quran dengan anak-anak di rumah. Anak-anak dibangunkan di pagi hari, ya. Kemudian hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Ataupun memang orang tua mau belajar yang lainnya di rumah, silakan. Diistiqomahkan, dirutinkan. Ya. Jangan satu hari kita ikut bersama anak murojaah, 2 hari berikutnya kita nggak ikut. Kenapa? Ada kesibukan yang lain ini. Ada sesuatu yang penting lainnya. Sibuk dengan HP orang tua. Itu namanya tidak konsisten. Itu namanya tidak istiqamah. Istiqamah itu penting sekali meskipun istiqamah itu berat. Tapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Nah, semua amalan itu butuh istiqamah di dalam menuntut ilmu, menghafal Al-Quranul Karim. Orang yang selesai Al-Quranul Karim, ya, dan bertahan hafalannya sampai hari ini masih kokoh, itu semuanya karena keistiqomahan ia. Karena keistiqomahan ia. Saya sebutkan beberapa contoh masyayikh, para ulama yang kita saksikan di Yaman, ya, dengan kesibukan mereka yang sangat luar biasa. Saya contohkan Syekh Muhammad ibnu Abdullah al-Imam, ya, guru besar, syekh, pimpinan pesantren yang ada di Darul Hadith Ma'bar, Yaman. Pagi hari setelah zikir, ya, beliau sempatkan murojaah 2-3 juz. Satu hari beliau minta disimak oleh pengawal beliau. Rutin terus seperti itu. Nah, kenapa kita hari ini beralasan saya sibuk ini, saya sibuk mendidik, saya sibuk mengajar, saya sibuk ini. Para ulama lebih sibuk waktunya. Tapi kenapa semua menjadi ringan bagi mereka? Karena istiqamah, konsisten, terus menerus di dalam berbuat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada mereka. Dan tidak cepat mengeluh. Ya. Oleh karena itu istiqamah itu penting. Meskipun berat. Ya. Berat istiqamah karena pahalanya adalah surga. Pahalanya adalah surga. Nah. Kemudian berikutnya di antara upaya yang bisa dilakukan oleh wali murid, dan ini termasuk dari kesungguh-sungguhan mereka, adalah sering-sering mengingatkan pahala dan keutamaan penghafal Al-Quranul Karim. Ingatkan pahala kepada anak kita. Katakan, nak, menghafal 1 huruf, membaca 1 huruf itu 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat ganda oleh Allah menjadi 10, bahkan menjadi cabang yang tidak terhingga jumlahnya. Kapan kita petik? Nanti di yaumul qiyamah. Ya. Akan memudahkan kita untuk dihisab di yaumul qiyamah. Ketika matahari didekatkan 1 jengkal di atas kepala. Ketika manusia waktu itu mereka berbondong-bondong meminta syafaat kepada Nabi SAW. Keadaan yang begitu mengerikan. Al-Quran yang kamu baca, Al-Quran yang kamu hafal, itu akan membantumu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan meninggikan derajatmu nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada si anak, ya, nikmat yang paling ringan saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, ya, orang yang paling terakhir masuk surga diberikan sebuah istana yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Termasuk di dalamnya orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Ya, seperti itu. Ingatkan pahala kepada anak. Meskipun itu terkadang, ngapain dia ini ingatkan pahala, anak-anak belum paham. Ingatkan. Ya. Satu saat mereka akan pahami nanti. Ternyata ini yang orang tua saya dulu sampaikan. Ya.
Ingatkan kepada mereka bahwa menghafal Al-Quran itu keutamaannya besar sekali. Katakan bahwa, nak, kamu tidak ingin orang tua kamu masuk ke dalam surga dengan sebab kamu menghafal Al-Quran. Ya, kamu tidak ingin orang tua kamu mendapatkan syafaat nanti di akhirah. Ya, dengan sebab kamu menghafal Al-Quran. Bukankah nanti kamu juga akan menjadi seorang ayah? Nah, baik. Taib, satu poin lagi saya akhiri setelah ini, yaitu di antara upaya orang tua yang bisa dilakukan adalah memilih teman atau lingkungan yang mendukung. Memilih teman yang baik. Teman yang semangat itu akan mengajak, akan mendongkrak, akan memotivasi anak kita untuk menghafal Al-Quranul Karim. Teman yang sibuk dengan sesuatu yang tidak baik, sibuk dengan HP, sibuk dengan nonton, itu akan menggiring anak kita, menyeret anak kita kepada sesuatu yang tidak baik. Na'udzubillah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah menjaga anak-anak kita. Ya, terkadang lingkungan, apalagi di zaman penuh fitnah sekarang ini, fitnah HP, fitnah pergaulan bebas, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk kita lingkungan yang baik untuk putra-putri kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini kajian yang singkat, semoga bermanfaat dan berfaedah untuk saya yang paling pertama, dan kepada semua yang mendengarkan kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tersisa waktu beberapa saat untuk kita break sebentar, kemudian ada sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallah Khair yang sudah memberikan tausiahnya di pagi hari ini. Para pendengar di mana saja berada, di sesi yang terakhir ini kita langsung menjawab pertanyaan yang sudah masuk nih Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan ke nomor radio STA. Pertanyaan pertama nih Ustaz dari Umu Rizki. Pertanyaannya, Bismillah Ustaz, jika saat mendampingi Ananda murajaah, orang tua marah atau sedikit mengangkat suara, apakah orang tua akan mendapat kebaikan atau pahala dari mengajarkan Al-Quran kepada anaknya? Ada marah-marahnya sedikit Ustaz, apakah dapat pahala? Baik, bismillah. Tentunya di dalam mendidik anak-anak, terkhusus anak-anak yang masih SD, ini cukup sekali membuat kita melatih kesabaran kita semuanya. Nah, di sini orang tua butuh kesabaran di dalam mendidik. Ya, kalaupun kita memarahi dia, kita memarahi yang sewajarnya. Yang sewajarnya dimarahi kepada anak-anak. Jangan sampai membentak dia dengan sebuah bentakan yang itu justru membuat anak-anak itu justru bertambah malas, ataupun dia murojaah bukan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi takut dimarahi oleh orang tua. Gak ada masalah seseorang memarahi untuk sebuah kebaikan. Ya, untuk sebuah kebaikan. Litta'dib, untuk sebuah pendidikan, dia marahi supaya anaknya murojaah. Itu adalah hal yang tidak mengapa. Dan insya Allah dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda halnya misalnya orang tua marah, ya, bukan untuk mendidik, tapi karena memang dia marah sekali karena anaknya seperti itu. Ya, kalau marahnya memang saya marahi anak saya dalam rangka untuk mendidik dia supaya hafalannya itu lancar, supaya belajar mengajarnya itu berjalan dengan baik dan sebagainya, maka tidak mengapa untuk dimarahi, merepet misalnya sedikit, karena apalagi luar biasa ya, umi-umi yang ada di rumah itu luar biasa sekali. Ya, kadang ada 3-4 orang anak dikawal setiap hari di dalam proses belajar mengajar. Semoga Allah cepat mengangkat pandemi corona ini
dan kita bisa belajar lagi tatap muka seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian Umu Rizky. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, jazakallah khair atas penyampaian ilmu dan faedahnya. Izin bertanya Ustaz. Terkadang kami selaku orang tua pernah dahulu menyikapi sikap anak-anak dengan mengatakan hal-hal yang tidak baik bagi mereka. Kita tahu ucapan itu doa. Bagaimana Ustaz jika dahulu kami pernah membacakan atau mengucapkan perkataan yang kurang baik terhadap anak? Apakah bisa diganti dengan yang sekarang Ustaz? Dengan ucapan yang lebih baik mungkin. Baik, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seseorang terhadap dosa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu karena kejahilannya, ketidaktahuannya, ataupun kurangnya ilmu, bimbingan di dalam hal seperti ini. Sehingga dia mengucapkan sesuatu yang jelek untuk anaknya. Dia katakan anaknya malas. Dia katakan anaknya misalnya bodoh. Dia katakan anaknya begini dan begitu. Ya, gak punya akhlak kamu misalnya. Dan yang sebagainya. Na'udzubillah. Itu terjadi di waktu dia tidak punya ilmu. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan maafkan hal tersebut. Sehingga keadaan seperti ini menuntut kita untuk merubah cara kita di dalam mendidik, cara kita bermuamalah dengan anak kita, berhadapan dengan mereka. Kita didik mereka dengan doa. Mulai sekarang kita balik. Kalau dulu mungkin kita tidak punya ilmu, kita tidak tahu hal tersebut, ataupun memang emosi kita yang telah mendominasi jiwa kita, ya hari ini dirubah, didoakan kebaikan. Meskipun anak berbuat kejelekan misalnya, anak misalnya bermain sudah tidak sewajarnya, atau anak bermain sampai murojaahnya, ya nggak karuan, doakan yang baik, ya katakan nak semoga kamu jadi anak yang soleh, murojaah, semoga jadi anak soleh, ya doakan, sebutkan doa-doa yang baik. Kita takut ya kalau masih seperti itu, bertepatan dengan waktu diterima doa oleh Allah Azza wa Jalla, dengan ucapan kita diterima oleh Allah, akhirnya anak kita pun jadi anak yang tidak baik. Ini yang kita khawatirkan. Insya Allah dengan dibalik dan diupayakan untuk dirubah caranya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perubahan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha ma yughayyiru ma biqaumin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah merubah sebuah kaum kecuali mereka berupaya untuk merubah dengan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apabila ada perlombaan tahfiz Quran, bolehkah kita ikutkan anak kita dengan niat supaya dia semangat murajaah? Ini hari Minggu juga ada nih di Radio Syiar Tauhid Ustaz. Baik. Hal-hal seperti itu sebenarnya termasuk dari yang perkara yang akan memotivasi anak kita menghafal Al-Quranul Karim. Namun ada satu hal yang harus diingat di situ, tetap disampaikan kepada anak kita, jangan menghafal Al-Quranul Karim, dan ini kita ingatkan sejak dini, sejak awal, jangan menghafal Al-Quran untuk mengharapkan hadiah itu. Ya, ini perlu kita ingatkan kepada mereka. Dan apa yang mereka dapatkan dari hadiah, kemenangan baik di program di Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, kita apresiasi dan sangat bagus yang seperti ini. Bagus sekali. Kita mendukung yang seperti ini. Namun tetap diingatkan kepada anak-anak bahwa menghafal Al-Quran itu bukan semata-mata karena hal tersebut. Ya, ada pahala yang lebih besar nanti Allah siapkan di yaumul qiyamah. Surga. Ya, di surga itu bukan cuma sekedar mendapatkan apa? Buku ya. Mendapatkan buku, mendapatkan ini. Ingatkan anak-anak di surga itu kita mendapatkan apa saja. Yang paling besarnya adalah kita bisa masukkan ayah ibu ke dalam surga. Itu diingatkan kepada anak-anak. Ada masalah diikutkan seperti itu supaya menjadi motivasi, dorongan
Dan ini dilakukan oleh para ulama di Mamlakah Al-Arabiyah, di Saudi, di Jazirah Arab untuk meningkatkan semangat anak-anak di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Namun jangan lupa diingatkan tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana menyikapi anak yang bergaul dengan teman lingkungan rumahnya yang mana tidak semua memiliki perilaku yang baik? Di sisi lain, anak juga butuh teman bermain dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Apakah anak lebih baik di rumah saja agar menjaga adab, akhlak dan hafalannya, Ustaz? Baik. Tentunya di dalam hal seperti ini sebenarnya dibutuhkan kontrol orang tua. Kalau anak terlalu dikekang di rumah, ini juga dikhawatirkan berbahaya. Berbahaya bagi si anak tersebut, ditekan sekali, akhirnya dia jenuh. Kalau anak-anak sudah jenuh, itu mengobatinya berat dan capek sekali. Ya mungkin ada cara yang lainnya, dibawakan ke laut misalnya, dibuat acara, atau diantar ke teman yang baik. Pandai-pandai orang tua di dalam melihat. Ya, kalaupun memang dia bermain di luar, itu orang tua harus memiliki peran besar di situ. Ditanya kepada anaknya, ya, diberikan jadwal, jam segini pulang, jam segini ini, diberikan seperti itu. Saya teringat dahulu ada sebuah hadis diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu hari Nabi SAW mengutus Anas bin Malik untuk keperluan istri-istri beliau. Karena waktu itu Anas bin Malik masih remaja sekali, masih kecil sekali, masih anak-anak. Sehingga Anas bin Malik terlambat pulang ke rumah. Ketika terlambat pulang ke rumah, Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, bertanya, "Wahai Anas bin Malik, dari mana engkau? Dari mana engkau? Sehingga terlambat pulang ke rumah." Kata Anas bin Malik, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin." Nabi mengutusku untuk sebuah keperluan, yaitu keperluan istri-istri beliau. Ya. Lalu kata Ummu Sulaim, "Apa hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Dijawab oleh Anas bin Malik, "Innaha sirrun." Wahai ibundaku, hajat Nabi SAW rahasia sekali. Lalu kata ibunda Anas bin Malik, "Ya bunai, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau membongkar rahasia Nabi atau seorang pun kepada siapapun, jangan." Nah, di sini ada peran orang tua. Ketika anak pulang ditanya, "Dari mana kamu?" Anak sudah jam 6 sore belum pulang, itu dicari keluar. Kemana si anak? Anak tidak tidur siang, itu dikawal anak. Ini anak-anak siang masih bermain di luar, ya, atau minimalnya dia nggak tidur siang ada di dalam rumah sehingga tidak mengganggu tetangganya yang lain. Ini dari awal kita didik anak kita seperti ini. Ya, siang itu berada di rumah. Nanti beri jadwal dia bermain sama teman-temannya, tapi kasih waktunya. Jam segini sudah harus pulang. Belum pulang, carikan dia. Cari sampai dapat. Ini butuh konsisten orang tua di sini. Butuh istiqomah orang tua di dalam hal seperti ini. Ya, nggak ada masalah sebenarnya dia keluar, namun dibatasi, dijaga baik-baik. Meskipun itu berbahaya sekali ketika dia bermain dengan anak-anak yang akhlaknya jelek. Kalau bisa dihindari. Karena pasti akan berbekas nanti. Akan berbekas kepada anak-anak kita. Coba lihat aja, kebanyakan orang yang merokok itu dari mana dia merokok? Karena lihat temannya. Ya, orang tua kita dulu merokok. Kenapa dia merokok? Karena lihat temannya merokok, dia merokok. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang menjadi rutinitas sehingga sulit untuk dibuang. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini dari chat Zoom ya. Pertanyaannya dari Afyuzar. Bismillah, bagaimana meningkatkan kualitas hafalan si anak, Ustaz? Meningkatkan kualitasnya, Ustaz. Meningkatkan kualitas hafalan si anak. Menguatkan hafalan, ya. Bisa jadi mungkin gitu ya. Ya. Tidak ada metode yang paling baik, ya,
selain dari tikrar. Itu mengulang-ulang. Itu metode yang sangat bagus di dalam meningkatkan hafalan anak-anak. Saya kasih contoh. Pernah nggak kita lupa dengan surah Al-Fatihah? Tidak pernah ya? Pernah nggak kita lupa surah Al-Fatihah? Nggak ya? Insya Allah nggak ada yang lupa. Kenapa tidak lupa? Karena memang sudah diulang-ulang terus. Sudah diulang-ulang terus. Dan metode di dalam menghafalkan Al-Quran untuk anak-anak supaya tingkatan hafalannya itu bagus, itu metode seperti itu bagus dipakai. Terkhusus anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2 SD. Saya kasih contoh misalnya surah Qul huwallahu, surah Al-Ikhlas misalnya. Suruh baca sama anak-anak ataupun kita bimbing sambil kita mentalqin, kita baca Qul huwallahu ahad. Dia baca 1 kali. Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian suruh ulang sama dia 10 kali. Ya. Bersama-sama dengan kita. Ayo ulang 10 kali. Qul huwallahu ahad. Ya. Itu enggak perlu dihafal, sudah terhafal sendiri. Coba dipraktek seperti itu. Atau misalnya kita punya 2-3 anak yang menghafal di rumah. Kita bisa siapkan sebuah dinding ataupun papan tulis, dibuat tabel misalnya, buat sedikit tabel, anak 1, 2, 3. Dibuat sistem ataupun cara pengulangan seperti tadi. Ya. Dan biasa saya dahulu membuat seperti itu di madrasah. Misalnya kita suruh baca serentak Qul huwallahu ahad 10 kali. Yang membaca lebih berarti keliru dia, salah. Tulis satu kesalahan. Ya. Kalau ada papan tulis bagus saya tampakkan. Jadi suruh baca 10 kali. Ketika anak sudah memulai yang pertama, serentak bertiga ini, Qul huwallahu ahad, kita tunjukkan tangan kita yang 10, padahal sudah 1 kali dibaca. 10. Dikira sama anak, ini sudah belum 10 kali dia baca. Ya, kita buat seperti itu. Yang baca lebih dari 10 kali, tulis 1 kesalahan. Intinya apa? Melatih mereka untuk mengulang-ulang yang seperti tadi. Nah, kalau yang contoh yang saya buat ini, mungkin kalau ada papan tulis nanti bisa kita praktekkan seperti itu. Intinya adalah sistem pengulangan, diulang. Satu ayat itu diulang sampai 10 kali. Sudah 10 kali, itu pasti sudah terekam itu. Tidak perlu menghafal. Menghafal itu berat, capek, lelah otak kita di dalam menghafal. Tapi kita buat metode anak-anak itu membaca. Satu ayat 10 kali dibaca. 10 kali. Sudah tutup Al-Qurannya, langsung insya Allah dia terekam dan sudah merekam ayat yang tadi. Sudah selesai itu, pindah ke ayat yang di bawahnya. Suruh baca lagi 10 kali atau 15 kali. Sudah selesai, tutup, bisa. Insya Allah langsung terekam. Setelah itu ulang dari atas. Dari atas ayat pertama, ayat kedua, suruh ulang lagi 10 kali. Seperti itu. Saya yakin insya Allah setengah jam dia selesai menghafal 1 lembar dari Al-Quranul Karim. Insya Allah. Jadi kami praktek di Ma'had As-Sunnah seperti itu. Anak-anak harus di stop. Kalau tidak di stop, dia hafal 1 hari 4 lembar. Seperti itu. Harus kami stop. Kenapa? Harus ada waktu untuk murojaah yang sudah dihafal. Kalau nggak di stop, 4 lembar, bisa dihafal. Makanya ada di Ma'had sekarang, sebagian santri kadang lolos. Ya, lolos dari kontrol. Dan juga ada sebagian mereka menghafal di waktu-waktu kosong, waktu istirahat mereka. Dia hafal sendiri. Makanya ada anak 1 bulan itu 4 juz hafal. 4 juz. Kami batasi sebenarnya 2 juz, tapi ada yang 4 juz. Awas, lihat anaknya semangat. Yang penting yang hafalan yang sudah dihafal itu tetap terjaga. Wallahu a'lam. Seperti itu.
Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Ustaz, ana wali murid dari SDIK Putri dan SMPIK Putra. Izin bertanya terkait dengan pemberian hadiah kepada anak apabila telah mengkhatamkan Al-Quran, baik 1 juz atau lebih, Ustaz ya. Ada yang mengatakan bahwa memberikan hadiah itu kepada anak dalam hal ibadah akan membuat anak itu hanya mengharapkan hadiah semata dan tidak mengharap pahala kepada Allah. Yang pertanyaannya Ustaz, apakah ada dalil atau contoh dari ulama salaf berkaitan dengan hal ini? Karena saya dan suami sepakat bahwa memberikan hadiah kepada anak itu kalau sekedar memotivasi bisa, Ustaz. Baik. Tentunya di dalam hal yang seperti ini, sebagaimana yang kita sebutkan, banyak sekali para ulama kita yang menjadikan hal ini sebagai motivasi. Banyak sekali dalam ulama kita, terkhusus al-mu'asirin, ulama yang sezaman dengan kita sekarang ini, semasa dengan kita. Mengapa demikian? Karena memang kondisi hari ini, lingkungan kita yang sangat-sangat parah keadaannya. Sehingga dicari cara-cara, ya selama cara tersebut adalah cara yang mubah, boleh, dan tetap diingatkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena hadiah. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa Al-Hasanul Basri di awal menuntut ilmu, beliau tujuannya apa? Tujuannya adalah dunia. Tapi dengan berjalan waktu, apalagi si anak sudah menghafal Al-Quran, semakin besar dan semakin dewasa, dan orang yang menghafal Al-Quran itu kebiasaan, ya, pikirannya itu sangat jernih, pikirannya baik dan lurus, insya Allah. Ya, insya Allah tidak mengapa hal yang seperti itu. Ya, apalagi kalau hadiahnya itu adalah ibadah yang semisal, misalnya umroh, ya kan? Insya Allah. Ya, ibadahnya umroh. Kemudian atau misalnya diberikan makanan, Nina ada makanan, hadiah, kamu selesai. Jangan lupa ya, dibagikan ke teman-teman, ya, supaya kamu dapat pahala. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ustaz, kita cukupkan ya. Sebenarnya ada sisa berapa pertanyaan, tapi kita batas. Baik, kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaat, ada faidah, terutama untuk saya sendiri yang paling pertama, dan kepada jamaah sekalian, kepada wali murid, baik wali murid tahfidz Al-Quran ma'al sunnah ataupun wali murid Sekolah Islam Karakter Al-Imam An-Nawawi, dan siapapun yang mendengar kajian ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi semoga berfaedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.